Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau panggil untuk semakin mengenal Yesus dalam hidup kami. Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, sebagai penyelamat, penebus, bahkan guru kami. Bantu kami ya Bapa, supaya mata batin kami semakin terang, semakin jelas, dan semakin nyata dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara terkasih, betapa pentingnya identitas, ya, betapa pentingnya siapa diri kita itu. Yesus juga bertanya kepada para murid setelah dia berdoa hening, diam, bersembunyi, sendirian. Dia juga ingin bertanya siapa dirinya itu. Maka dia mulai bertanya dengan para rasul, menurut kalian siapa aku ini? Ya, ada yang mengatakan para nabi, ada siapapun, orang-orang terkenal pada zaman itu, Nabi Elia. Tapi menurut kalian siapa aku ini? Aku ini adalah, kata Petrus, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan jangan mengatakan pada orang lain, karena Mesias itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang Yahudi. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, Mesias yang diurapi, yang diberi wewenang, diberi mandat, orang yang terberkati, orang yang kudus, orang yang sehati dengan Tuhan, ya, orang yang dekat dengan Allah. Dan itu yang ada dalam diri Kristus. Nah, pertanyaan yang serupa juga bisa kita ajukan untuk diri kita sendiri. Nah, kita mengenal siapakah aku ini? Dan ini sangat fundamental. Seorang romoh, ya, di satu kongregasi bertanya pada suatu saat, dia bergulat, berjumpa, sampai pada suatu saat dia mengatakan, saya ingin menjadi seorang yang memberi inspirasi, seorang inspirator. Dimanapun, kapanpun, di saat apapun, di pertemuan, di dalam diri, memberikan sesuatu, ide-ide, gagasan-gagasan, inspirasi, menginspirasi, menggerakkan, menumbuhkan sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Dan memang ternyata dengan pergulatan itu, perjuangan itu, dia menemukan bahwa dia bisa menjadi tanda yang berharga bagi orang lain, memberikan inspirasi, memberikan ide pencerahan bagi orang lain. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kita tidak cukup hanya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai romo, sebagai suster, sebagai biarawan, tetapi apa yang secara khas yang Tuhan berikan kepadaku supaya menjadi misi hidupku. Ya, supaya menjadi misi hidup, supaya menjadi doingku, bagian aspek doingku, ya, bukan hanya aspek beingku. Ya, jadi penting sekali kita memiliki aspek being, jati diri kita yang sejati, bukan false self, tapi true self. False self itu diri kita yang palsu, yang seringkali kita miliki karena dengan harta, dengan kekayaan, dengan sukses, dengan keberhasilan, itu adalah false self. Ya. Itu adalah kedangkalan dalam hidup kita, dangkal. Ya. Karena sesuatu yang hanya sifatnya having, sesuatu yang kita miliki, tetapi bukan sesuatu jati diri. Jati, kenapa jati diri? Kita lihat pohon jati, itu kuat sekali. Jati diri yang sesuatu yang melekat dalam diriku, yang berkaitan dengan Tuhan yang memberikan sesuatu padaku. Itu jati diriku. Jati diriku adalah karakter sifatku yang Tuhan tanamkan dalam diriku secara pribadi. Dan itu harus kita temukan, dan itu harus kita perjuangkan, dan harus kita cari. Lewat interaksi dengan orang lain, lewat pergulatan, lewat jatuh bangun, lewat peristiwa penderitaan, lewat salib. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu berkali-kali saya katakan, salibku adalah misiku. Ya, apa yang seringkali terjadi dalam diriku dan berulang-ulang, ya, ku terima, ku jalankan, ku hayati, itu mungkin menjadi salib, menjadi misi hidupku. Ketika aku menderita, bermasalah dalam hal-hal tertentu, jangan lupa mungkin ini menjadi salibku, menjadi misiku.
ya, menjadi identitasku, menjadi sumbanganku untuk orang lain, untuk dunia. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai bapak, sebagai ibu, itu yang bisa ku berikan passionku, kalau atau juga menjadi salibku adalah misiku, bisa juga passionku. Aku punya passion di mana, aku punya kesenangan di mana, aku punya kegairahan di mana, aku bisa memberikan apa kepada orang lain. Dan biasanya lewat pergulatan, lewat salib, dan kita menemukan itu semua. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi, ya, jadi kita diwajibkan dan harus, dalam tanda petik, kenapa saya bilang harus? Karena ini merupakan sesuatu yang khas. Yang Tuhan ada talenta, bukan hanya talenta itu adalah skill, bukanlah kemampuan dan bakat, tapi sesuatu yang khas dalam hidupku. Ya, seperti katakanlah contoh Ibu Anna Avanti, seorang yang desainer baju yang kelas tinggi, ya. Apa yang kemudian lewat penderitaan hidupnya, lewat masa lalu hidupnya yang tidak mudah, ya, yang sulit dan segala macam, dia terbuka menyatakan itu semua. Lalu dia akhirnya tahu bahwa itulah panggilan hidupnya, memberikan sesuatu kepada orang lain. Dia mempunyai rumah singgah untuk mereka yang mempunyai sakit encephalosis. Dia merasa bahwa itu yang bisa aku berikan, yang Tuhan berikan kepadaku, aku berikan kepada orang lain. Ketika pandemi ini sedang merebak, dia juga akhirnya ditutupnya bisnis baju-baju yang kelas tinggi itu, lalu dibuatlah APK, baju-baju yang untuk para perawat, untuk para dokter supaya tidak terjangkiti dengan virus. Nah, jadi akhirnya sekarang dia juga memberikan katekese, memberikan renungan, memberikan refleksi harian yang sesuai dengan dunianya sendiri. Nah, itu yang seperti itu yang harus kita temukan dalam diri kita masing-masing. Ya, semoga seperti Kristus, siapakah aku ini? Ya, sekarang beingku apa? Kita terima, kita berdoakan, kita usahakan, kita perjuangkan. Mulailah dengan salib, lihat, refleksikan. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, dalam relasi kita dengan Yesus adalah bahwa siapakah Yesus itu bagiku? Jadi ketika aku mengenal diriku sendiri, self knowledge-ku, ya, dan itu penting sekali menurut Santa Teresa Avila. Self knowledge, ketika orang tidak mengenal dirinya sendiri, menjadi sulit dia juga untuk melihat kehendak Allah dalam hidupnya, apa yang ia perjuangkan. Ya, nah, lalu yang kedua, sekarang Yesus itu bagiku siapa? Ya. Yesus bagi Anda siapa? Gurukah? Penyelamatkah? Penebuskah? Nah, ini sekali lagi sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Yesus adalah lewat penderitaan yang kita alami. Di manakah Yesus itu kuterima sebagai pribadi yang menyelamatkan, menebus. Menyelamatkanku dari apa? Dari dosaku, dari kelemahanku, dari penyakitku, dari hidupku, dari kesulitanku. Yesus membebaskan aku membebaskan, memerdekakan aku dari pengalaman itu, dan ku tahu, dan itu yang akan kubagikan bagi orang lain. Berapa hari yang lalu saya menemukan YouTube seorang anak pemain sepak bola terkenal, Ronnie Patinasarani. Ya, dia punya anak lelaki yang 9 tahun narkoba. Ya. Sampai harta benda orang tuanya mereka jual semua. Ya, dijual karena dia narkoba, sudah adiktif. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa ketika orang tuanya meninggal. Ketika orang bertemu dengan dia, orang takut karena akan dijual barang-barang yang dia miliki, dan sungguh kedatangan dia membuat orang lain tidak nyaman. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, sehebat-hebatnya, sejahat-jahatnya, seberdosanya apapun, Tuhan mengubah orang tersebut sehingga anaknya Ronnie Patinasarani ini, pemain sepak bola terkenal pada zamannya dan pelatih, sekarang menjadi seorang pendeta. Tuhan mengubah hidup kita. Jadi untuk mengenal diri kita sendiri, kita harus mengenal apa yang Tuhan, bagian dari Tuhan dalam hidup kita. Ya, bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar skill, tapi apa misi Tuhan dalam diriku. Dan Tuhan Yesus mengubah dia. Sehingga akhirnya dia menjadi misinya, yaitu bergaul akrab dengan para narkoba-narkoba supaya nanti mereka keluar dari pengalaman itu dan bertemu dengan Yesus. Oh, luar biasa. Jadi sekali lagi Tuhan itu unexpected, ya, tak terduga caranya bagaimana mengubah seseorang lewat penderitaan, lewat salib, lewat pengorbanan, lewat apapun juga.
sehingga Tuhan bisa mengubah hidup orang lain. Sekali lagi saudara, Yesus sungguh hidup dalam diri kita, dalam diri Anda. Ya. Tak usah jauh-jauh, lihatlah diri kita masing-masing. Apa yang sedang menjadi pergulatan batin kita. Ya. Saya yakin Tuhan mau memakai Anda lewat pergulatan itu, supaya Anda bisa membagikan itu kepada orang lain. Sekali lagi, lihatlah salib Anda. Itulah Tuhan yang mau mengubah, memakai Anda untuk menjadi tanda kerasulan yang konkret. Karena itu yang kita miliki. Nemo dat quod non habet. Apa yang saya miliki itu saya bagikan. Saya miliki apa? Ya penderitaan yang sedang saya jalani itu, yang saya rasakan itu, yang saya alami itu, dan itu saya bagikan pada orang lain. Saudara, mari kita menjadi alat Tuhan, instrument of God's love. Ya, kita menjadi alat cinta kasih Tuhan. Kita menjadi instrument of God dimanapun kapanpun. Lewat apa yang Anda miliki. Ada seorang yang baru saja menjadi Katolik, ya. Lalu dia mulai menemukan, dia mengatakan, aku akan menyenangkan Tuhan. Dari apa yang kumiliki, aku memberikan apa yang bisa kumiliki kepada orang lain. Dan dia merasakan bahwa Tuhan itu memberikan segala-galanya kepada kita. Begitu besar, begitu luar biasa. Tetapi yang kuberikan itu baru kecil sekali. Luar biasa. Saya bilang kepadanya, Tuhan tidak membutuhkan yang besar-besar. Tuhan tidak membutuhkan barang besar, pemberian kita besar, tapi hati yang tulus dan murni. Kalau hati ibu tulus dan murni dan baik, itu sudah cukup untuk Tuhan. Tuhan memiliki segala-galanya, kita mau memiliki apa? Jadi yang kecil-kecil, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengatakan, yang kecil-kecil coba lihat. Dia ingat ketika disuruh kerjaan-kerjaan, nyapu, memasak, mencuci pakaian, terusnya berkebun, itu bagian dari kecil. Yang kecil asal kita berikan dengan cinta, itu sudah merupakan misi hidup kita. Mari menjadi alat cinta kasih Allah dalam hal apapun, dalam bentuk apapun, kepada orang-orang di sekitar kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita menjadi alat cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada, sekecil apapun, tapi setulus dan semurni kain putih untuk Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.